Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah sekarang sebelum kita belajar, ibu minta kalian lihat terlebih dahulu di bawah meja, di bawah kursi, adakah tidak sampah? Jika ada, diambil lalu dibuang ke tempat sampah. Nah sekarang coba lihat, sudah rapi belum barisan tempat duduknya? Kalau belum rapi, dirapikan terlebih dahulu. Oke, udah rapi semua ya. Nah, gini kan enak kita pandang, kelasnya bersih, rapi. Jadi semangat kita untuk belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, ketua kelas tolong pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ibu akan absen terlebih dahulu ya. Adakah yang tidak masuk? Andi, Mira, Tari, Yani. Alhamdulillah semuanya masuk. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 7, peristiwa dalam kehidupan dengan subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Di sini ibu mempunyai sebuah cerita tentang peristiwa pembacaan teks proklamasi. Tolong anak-anak ibu baca ayat terlebih dahulu ya. Nanti kita baca bareng-bareng. Sudah siap membacanya? Oke, sekarang kita baca bareng-bareng ya. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilaksanakan persiapan di rumah Insinyur Soekarno. Untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Diningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegap dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingin Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Sesaat setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera Sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Sahut mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sardonco Latif Hendra Diningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Di dalam teks yang kita baca tadi terdapat kosakata baku dan tidak baku. Di sini anak-anak ibu ada yang tahu kosakata baku atau tidak baku itu apa? Ya benar. Kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dilakukan berupa pedoman ejaan, tata bahasa, baku, dan kamus umum, cara penulisan maupun pengucapan.
Sedangkan untuk kosakata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang biasanya berbentuk bahasa tuturan atau bahasa percakapan sehari-hari. Nah, dalam kosakata baku ini biasanya kita temukan di dalam kamus bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata tidak baku ini biasanya kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, anak-anak Ibu sudah tahu kan bedanya kosakata baku dan tidak baku. Sekarang Ibu minta kalian mencari kosakata baku dan tidak baku dalam teks peristiwa pembacaan teks proklamasi. Sekarang kalian kerjakan. Nanti jika sudah siap, beritahu Ibu. Sudah siap semuanya? Oke, sekarang kita bahas ya. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Kata yang pertama dalam teks yaitu proklamasi. Ya, proklamasi merupakan kata baku, yaitu pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat atau pengumuman. Untuk kata kedua yaitu laksamana. Laksamana artinya pemangkatan perwira tinggi dalam angkatan laut. Selanjutnya, ya, saksi. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Selanjutnya, kata upacara. Upacara artinya rangkaian tindakan atau perbuatan yang terkait pada aturan tertentu. Kata yang terakhir yaitu protokol. Artinya orang yang bertugas mengatur jalannya upacara. Nah, proklamasi, laksamana, saksi, upacara, dan protokol itu merupakan kosakata baku. Sedangkan untuk kosakata tidak baku yaitu baki. Artinya nampan, pintar. Yang kedua yaitu sondako. Artinya pangkat militer Jepang. Nah, baki dan sondako itu merupakan kosakata tidak baku. Nah, pembacaan teks proklamasi itu biasanya dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana sih kira-kira cuaca dan suhu udara pada saat itu? Pasti panas kan? Ya, betul, sangat panas. Suhu udara yang kita rasakan sangat terpengaruh oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, suhu udara pun akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, suhu udara pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Kalor dapat mengubah suhu benda. Kalor sendiri didefinisikan sebagai energi panas yang dimiliki oleh benda. Mengetahui adanya kalor yang dimiliki benda dapat dilakukan dengan cara mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda tinggi, kalor yang dikandung oleh benda juga besar. Sebaliknya, jika suhu benda rendah, kalor yang dikandung oleh benda juga kecil. Nah, sebagai contoh, coba anak-anak Ibu lihat di bukunya bahwa kalor dapat mengubah suhu benda, yaitu dengan air panas memiliki suhu tinggi dan air dingin memiliki suhu rendah. Apabila kedua air tersebut, yaitu air panas dan air dingin, dicampurkan, itu akan menghasilkan air hangat. Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi. Nah, sekarang Ibu minta kalian dengan teman sebangku melakukan percobaan menyelidiki kalor dapat mengubah suhu benda. Itu ada di buku Alat Bahan dan Caranya. Hasil pengamatan dari percobaan itu dikumpul kepada Ibu minggu depan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kosakata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah Kamus Bahasa Indonesia. Sedangkan kosakata tidak baku yaitu kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh benda. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, bisa naik, juga bisa turun.
karena kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.